Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik 5 cara mendengarkan suara kecil Tuhan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, kita akan merenungkan bersama tentang bagaimana mendengarkan suara kecil Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kesibukan dan kebisingan dunia ini, seringkali suara Tuhan terasa samar dan sulit didengar. Namun, Tuhan senantiasa berbicara kepada kita melalui berbagai cara, dan penting bagi kita untuk belajar bagaimana mendengarkannya dengan lebih baik. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, Tuhan berbicara kepada Elia dalam suara yang lembut dan halus setelah angin ribut, gempa bumi, dan api. Hal ini mengajarkan kita bahwa suara Tuhan seringkali datang dalam keheningan dan kelembutan. Kita perlu belajar untuk merenungkan firman-Nya, berdoa dengan tekun, dan menciptakan ruang dalam hidup kita untuk mendengarkan suara-Nya yang lembut. Melalui renungan malam ini, marilah kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan belajar bagaimana kita dapat lebih peka terhadap suara-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan mampu mengikuti kehendak-Nya dengan lebih baik dan hidup dalam kedamaian dan kebenaran-Nya. Ayo kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan malam ini. Mendengarkan suara Tuhan adalah suatu kebutuhan yang mendalam bagi setiap orang percaya. Terkadang, dalam kehidupan yang penuh dengan kebisingan dan kesibukan, kita mungkin merasa sulit untuk mendengarkan suara Tuhan yang lembut dan tenang. Namun, Tuhan selalu berbicara kepada kita, dan kita perlu belajar bagaimana mendengarkannya dengan lebih baik. Di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan kepada kita beberapa cara untuk mendengarkan suara-Nya. Berikut adalah 5 cara yang dapat kita praktikkan. 1. Dalam kebersamaan dengan Tuhan dalam doa. Doa adalah waktu yang tepat untuk berbicara dengan Tuhan, tetapi juga untuk mendengarkannya. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk berdoa dengan syukur dan memohon kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan tulus dan merendahkan diri di hadapan-Nya, kita akan lebih peka terhadap suara-Nya yang lembut. 2. Melalui bacaan Alkitab yang tekun, firman Tuhan adalah cara utama Tuhan berbicara kepada kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, kita diajarkan bahwa Alkitab adalah ilahi dan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dengan membaca dan merenungkan firman-Nya secara tekun, kita akan lebih mampu mendengarkan suara-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Dengan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan adalah kunci untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 1 ayat 2, kita diajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah yang merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman-Nya, kita akan lebih peka terhadap kehendak-Nya dalam hidup kita. 4. Melalui keheningan dan refleksi. Terkadang, kita perlu menghadirkan keheningan dalam hidup kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12, Tuhan berbicara kepada Elia dalam suara yang lembut dan halus setelah angin ribut, gempa bumi, dan api. Kita juga perlu menciptakan ruang dalam hidup kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan. 5. Dengan mendengarkan petunjuk Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan oleh Tuhan untuk membimbing kita dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita bersikap taat dan sensitif terhadap petunjuk Roh Kudus, kita akan lebih mampu mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Melalui 5 cara ini, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan menjadi lebih peka terhadap suara-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita memperkuat praktik-praktik spiritual ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat terus mendengarkan dan taat terhadap suara Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dengan begitu, kita akan hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Hari ini kita akan membahas tentang cara mendengarkan suara kecil Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurutmu, apa arti mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita? Bagi saya, mendengarkan suara Tuhan adalah tentang memiliki kesadaran yang lebih dalam akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita.
Ini tentang merespons panggilannya dan mengikuti kehendaknya dengan setia. Benar sekali. Mendengarkan suara Tuhan bukan hanya tentang mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan hati yang terbuka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui doa yang tekun dan refleksi atas firman-Nya. Setuju. Doa dan renungan Alkitab adalah cara yang baik untuk mendengarkan suara Tuhan. Namun, saya juga percaya bahwa kita perlu belajar untuk melihat tanda-tanda dan petunjuk-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Terkadang, Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita, pengalaman hidup, atau bahkan dalam keheningan. Kita perlu memiliki ketajaman spiritual untuk memahami pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Selain itu, saya juga percaya bahwa kita perlu memiliki sikap yang rendah hati dan patuh terhadap kehendak Tuhan. Ketika kita bersedia tunduk kepadanya, kita akan lebih mudah mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang Dia minta. Benar sekali. Patuh dan rendah hati adalah kunci untuk mendengarkan suara Tuhan. Selain itu, kita juga perlu menghindari kebisingan dan gangguan yang dapat menghalangi kita mendengarkan suaranya dengan jelas. Terkadang, kita juga perlu memiliki kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan. Suaranya mungkin tidak selalu terdengar dengan jelas dalam waktu yang singkat, tetapi jika kita sabar dan percaya, Dia akan menunjukkan kehendaknya kepada kita. Dengan demikian, kesabaran dan keyakinan adalah hal penting dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, renungan, ketaatan, rendah hati, dan kesabaran, kita dapat lebih peka terhadap suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita perlu melatih diri kita untuk menjadi telinga yang peka terhadap suara Tuhan. Dengan begitu, kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas diskusi yang sangat inspiratif ini. Semoga kita semua dapat terus melatih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan dengan lebih baik dan mengikuti kehendak-Nya dengan setia. Sekarang silahkan Mary memimpin doa sebelum kita tutup diskusi malam ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas renungan malam ini, yang mengingatkan kami akan pentingnya mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa berbicara kepada kami, tetapi terkadang kami tidak peka terhadap suara-Mu yang lembut dan tenang. Kami memohon agar Engkau membimbing dan memampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu dengan lebih baik. Bantu kami untuk memperdalam hubungan kami dengan-Mu melalui doa, renungan firman-Mu, dan ketaatan terhadap kehendak-Mu. Berikanlah kami kepekaan spiritual untuk melihat tanda-tanda dan petunjuk-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga memohon agar Engkau memberkati kami dengan kesabaran dan keyakinan untuk menunggu waktu-Mu. Ajarkan kami untuk memiliki sikap yang rendah hati dan patuh terhadap-Mu, sehingga kami dapat lebih mudah mendengarkan dan mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama kami dan mengarahkan langkah-langkah kami. Semoga renungan malam ini menjadi berkat bagi hidup kami, dan memampukan kami untuk menjadi saksi bagi kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di akhir renungan malam ini, marilah kita merenungkan kembali 5 cara untuk mendengarkan suara kecil Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan doa, renungan firman-Nya, ketaatan, rendah hati, dan kesabaran, kita dapat lebih peka terhadap suaranya yang lembut dan tenang. Marilah kita terus melatih diri kita untuk menjadi telinga yang peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat beristirahat, semoga setiap langkah kita dipandu oleh kasih dan kebijaksanaan-Nya, dan kita menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Amin. Amin.